Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, waras masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita membahas tentang bucin, ya kan, faktor pekerja migran yang merasa lelah itu adalah faktor hati. Kenapa sih orang-orang pada bucin ya cuy? Kenapa sih cuy pada bucin cuy? Kayak Tisa mah nggak tahu rasanya jatuh cinta. Ya kita bukan ABG lagi ya, maksudnya udah melewati fase bucin gitu, harusnya tuh udah melewati ya. Tapi ini mama tuh umur 40 lebih tuh udah kembali lagi ke fase bucin gitu cuy. Kan lucu ya. Aduh, jadi ceritanya cuy, ada nih ya, ada satu pekerja migran ceritanya. Dia ini namanya gosip ya, gosip aja ini, gosip dulu. Jangan yang berat-berat dulu kasus ya. Jadi ada pekerja migran di mana dia ini seorang apa namanya, janda, dia punya anak ya. Dia punya pacar yang berniat untuk dijadikan tsunami cuy. Akhirnya si pekerja migran ini memutuskan untuk memilih dan berat ke pacarnya. Saat cuti tiba nih, si pekerja migran ini ketemu sama si pacarnya. Lebih merelakan bertemu pacarnya daripada seorang anaknya ya kan. Ini namanya lagi bucin. Lagi butuh cinta ya kan. Angel ini, angel. Akhirnya bertemu sama pacar ya. Kadang kita nggak pernah mikir ya cuy ya, kita sudah pernah gagal dalam rumah tangga ya. Wis dengerin kayak Tisa ceramah nih. Maksudnya kenapa harus berzina dulu gitu kan, kenapa harus dicoba dulu ya kan. Harusnya kan kalau misalkan kita memang nggak mau gagal lagi ya, kita harus proses memperbaiki diri ya nggak sih, memperbaiki diri. Oh kenapa ya saya itu kemarin gagal. Harusnya kan kita mempelajari gitu. Kita cari suami tuh yang bisa membimbing kita ke surga nggak gitu kan. Sekarang ada nggak sih kayak Tisam suami yang bisa membimbing ke surga? Ya ada ya, ngaco orang udah jelas. Carilah imam yang sesuai keyakinan dan bisa membimbing kita ke jalan Allah. Ini dicoba dulu kayak ale-ale, coba lagi. Akhirnya saat cuti dicoba dulu nih ya kan. Cuma kayak Tisam, saya itu pas waktu cuti dia udah kayak handphone tuh kayaknya tuh tiba-tiba waktu mau ketemu saya tiba-tiba nomornya ganti. Katanya nomor itu ke apa gitu kayak Sam, jadi dia diganti nomor ketemu saya itu ya kan. Akhirnya kayak Sam nanya, kamu pacaran sama dia utang nggak sama kamu? 800.000 kayak Sam. Aduh. Suami macam apa yang udah utang ya kan. Terus kayak Tisam sekarang terungkap, kayak Tisam saya kena mental. Kenapa? Ternyata dia punya selir. Nah sekarang pertanyaannya, yang jadi selir itu kamu apa dia ya? Kita kan harus berpikir ya. Jangan kita jadi percaya diri gitu, dia milik saya akan menuju pernikahan. Bisa jadi si laki-laki ini juga menawarkan pernikahan yang sama dengan selir yang kamu sebut itu. Ya nggak sih? Ya Allah, kayak Tisam sadarkan saya. Angel ya kalau berbicara cinta itu kan. Terus selirnya ini kayak Tisam nagihin saya, katanya calon suami saya ini punya utang 3.500.000. Bahkan dia itu datang ke rumah untuk ambil BPKB STNK mobilnya si suami saya itu kayak Tisam. Akhirnya si calon suami saya ini meyakinkan kalau misalkan dia itu cuma sementara aja kayak gitu. Berarti di sini calon suami kamu ini adalah tipikal orang yang sukanya bersentuhan secara fisik, itu baru merasa dicintai. Kalau LDR ini sulit ya kan. Ya menang banyak lah laki-lakinya. Kita kenapa mau jadi on sekali? Ampun. Terus menurut Kaisam gimana, dia janji nggak akan ngelakuin lagi, dia juga akan ngeblokir selirnya. Anak TK juga, anak SD juga udah tahu apa yang harus dilakukan. Ya mundur. Iya kan? Mau kita gagal lagi yang kedua kalinya?
Dia aja mengatasi problemnya dia sendiri sebagai laki-laki aja nggak mampu gitu, gagal. dari evaluasi pertama aja udah gagal ya. Kalau kamu tanya kayak Tisam ya coret. Ngapain juga kita harus apa namanya mengajarkan diri kita untuk mencari kebaikan-kebaikan lagi nih di suaminya. Ya kan, calon suaminya, mumpung belum ijab kabul. Ya Allah, kayak Tisam akhirnya saya gagal nikah. Padahal saya finish kontrak ini mau pulang nikah. Ya inilah ya namanya broken heart ya, atau bucin ya, kita sebut bucin ya. Sebenarnya udah coret aja, tidak masuk kualifikasi nih. Nah menurut kalian coret atau lanjut nih? Ya kan ada dua versi. Ya kayak Tisam ya belum tentu, mungkin saja habis menikah dia berubah bisa menjadi calon imam. Calon imam tetek bengek. Menurut Kak Sam udah gagal dari kualifikasi itu, bukan standar suami yang soleh. Yang pertama, dia aja udah nyicipin kita dulu ya kan. Harusnya laki-laki yang baik. Tenang sayang, kita jangan melakukan seperti ini. Walaupun nih kitanya yang agresif gitu ya kan. Kalau cowok yang baik, istighfar sayang, istighfar. Jangan kita menyentuh dulu, belum muhrim. Itu tuh patut diperjuangkan. Lah ini, aduh, apa yang diperjuangkan? Orang ibaratnya kalau misalkan calon suami yang baik tuh ya, walaupun sayang saya tuh gajinya tuh cuma 1 juta nih, tapi saya tuh pengen belajar untuk bisa menafkahi kamu itu kan. Saya kasih ya 200 untuk anak kamu jajan. Oh itu bagus itu. Berarti kita juga menghargai itu ya, walaupun gaji kita di atas segalanya dari dia gitu kan, yang 1 juta misal. Tapi kan upaya dia nih untuk meyakinkan kita untuk hidup dalam rumah tangga yang bagus itu berarti kan. Kayak di sana sekarang tuh banyak orang yang toksik, yang modal agama, ujung-ujungnya dia nanti kalau udah nikah malah kitanya disuruh ke luar negeri lagi. Ya maka dari itulah di sini nih ya, supaya kita ini tercover, tidak sakit hati, tidak broken heart ya. Apa yang harus dilakukan? Kita kuatin dulu diri kita sendiri. Dengan cara apa? Ya udah, saving money, kerja ya kerja, jalani. Namanya bosan, jenuh ya wajar ya kan. Makanya tuh banyak scammer ya. Kalau kamu cuma butuh chat-chatan, sama scammer aja. Tapi jangan sekali-kalinya kamu kasih duit ya kan. Atau kamu lewat aplikasi Deadline ngedet di Hong Kong itu. Tapi asal jangan kamu itu terjun ke dunia tren. Ya kayak Tisam aplikasi dating di sini ya, kalau nggak diajak tidur ya moyung kayak Tisam. Ditinggalkan kita. Oh kata siapa? Ya kan? Ada juga nih versi pekerja migran yang benar-benar menjaga harga dirinya sebagai wanita. Saya kayak Tisam mendingan nggak ada laki-laki daripada saya dilecehkan seperti itu. Contoh kayak Sam ya, saya nih terkenal nih di lingkungan wilayah nenek saya nih kerja. Itu kan banyak tuh aki-aki tuh yang pada ngeliatin matanya kayak gitu kan. Karena kan pandangan mata aja udah dilecehkan kita ya. Saya semprot itu aki-aki kayak Sam. Saya jalan nih kayak Sam mau ke pasar ya. Saya kan biasanya pakai legging ya kayak Sam ya. Ya memang karena saya sering olahraga kayak gitu kan. Laki-laki itu apak-apak itu pada liatin saya kayak gitu kan. Akhirnya apa kayak Sam? Akhirnya saya datengin itu apak-apak. Le come ya daing kemiong ya. Dimarahin kakeknya, untung nggak jantungan ini kakek. Terus akhirnya setelah saya lewat lagi, terus kakek itu ngomong, katanya dia itu galak sekali katanya. Nah ini adalah perbandingan ya, kita mau menjadi wanita seperti apa, itu kembali hak kepada kalian sendiri gitu. Cuma kayak Tisam ya sangat itu banget gitu kan, galau kayak Tisam. Jadi saya itu kayak Tisam sudah protektif sekali nih sama kasus yang tadi ya. Saya protektif sekali sama pacar saya, bahkan WhatsApp aja share web sama sini. Jadi ibaratnya ada WhatsApp yang masuk ke pacarnya, kitanya bisa baca gitu coy. Wah kamu ini udah gak sehat nih kalau hubungan seperti ini, ya kan? Ini udah toksik nih coy. Kalau kamu hubungan toksik kayak gini gak akan ada bahagia, yang ada menderita kita, curiga terus. Pokoknya sekalinya kamu sudah ada di fase hubungan yang toksik, tinggalkan aja karena nggak jelas. Cuma buang-buang waktu, energi, dan capek hati. Capek udah kita ngadepin majikan yang maafan gitu kan, pacar kita yang maafan. Kamu itu, pacar kamu tuh bukan umur 17 tahun lagi, itu udah dewasa,
Walaupun dia merasa bahwa chatannya cuma sama kamu, bisa beli handphone di Indonesia murah cuy. 1 juta itu bisa dapat WhatsApp lagi untuk chat ciwi-ciwi yang lain. Apakah kita mau dibodoh-bodohi seperti itu? Astagfirullahaladzim, nyebut put ya kan. Nah ini mama tua kaplak di luar sana nih ya, teman-teman Kaisam yang generasi 1, 2, 3 udah nggak ketipu scammer lagi kan, maksudnya udah nggak brol-brolan sama laki-laki lagi ya. Sayangilah dirimu cuy. Mau sampai kapan kamu hidup seperti itu? Mau sampai kapan hidup di luar negeri, uangnya nggak ada, cuma untuk laki-laki aja? Udah salah kaprah nih ya. Yang kayak Sam ceritakan, pekerja migran ini sudah salah kaprah. Ya udah, taubat mbak, astagfirullahaladzim, udah. Oke. Saya akan tahan sakit hati saya akan mulai move on. Apa yang harus dilakukan? Abaikan, tapi nggak usah diblok. Jadi bagaimana nih perjuangan si laki-laki ini untuk meyakinkan kita kembali setelah kaca hati kita sudah retak. Ampun ya, kalau cerita kayak gini tuh didengarin sama orang-orang yang udah melewati fase ini tuh, kayak bocil amat sih mbak. Tapi kita pun tidak bisa melupakan nih, teman-teman kita masih terjebak di perasaan seperti ini. Nah semoga aja nih teman-teman kita yang masih hatinya rapuh seperti ini ya, harus segera menjadi wanita independen. Saya punya anak, saya punya gaji, saya kerja, saya sukseskan anak, saya jadikan dokter, saya jadikan pengacara, saya jadikan insinyur. Setidaknya anak saya akan mengangkat derajat dan martabat saya, sehingga saya bisa menjadi janda yang tidak dipandang buruk. Itu. Jadi jangan kejar untuk mencari suami, kan suami kan sudah pernah toh, ya kan. Dijalani aja sambil kita membesarkan anak, sambil kita doa, ya Allah berikan saya jodoh. Kapannya saya terima dengan jalanmu. Tapi bukan berarti mengikuti alurnya si setan dan dajjal. Dicoba dulu, ya kan, sudah dicoba akhirnya Allah kasih tahu nih, laki-laki kamu tuh yang kamu harapkan kayak gini. Karena apa? Karena si perempuannya niatnya pernikahan kan. Jadi Allah kasih tunjuk nih, ini calon suami kamu nih kayak gini. Kamu mau lanjut atau enggak nih? Ya terserah kamu, ya kan? Karena Allah itu kan hanya memberikan nih, kalau misalkan memang kamu menerima jodohmu seperti ini, lanjutkan dengan konsekuensi yang pasti kita udah tahu, ya kan? Tapi kalau misalkan memang kamu tidak mampu, mundur. Nah, itu namanya petunjuk. Kitanya yang punya otak, kita kan manusia, diberikan akal pikiran, bisa mikir, ya nggak sih? Kalau mama ada di posisi ini gimana? Coret, apa lanjut nih? Ya mungkin itu gibah sederhana kita hari ini ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat wanita independen, bye.